Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil dengan NPM 24082600095. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang blok hematologi dan imunologi dengan penyakit demam malaria. Baik, langsung saja kita masuk. Apa itu demam malaria? Nah, untuk definisinya, demam malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini ditandai dengan demam periodik akibat kerusakan sel darah merah. Untuk yang kedua, ada etiologinya. Untuk etiologi dari demam malaria, malaria disebabkan oleh beberapa spesies Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi. Nah, untuk Plasmodium falciparum, jenis ini merupakan spesies yang paling berbahaya, dikarenakan dapat menyebabkan malaria berat dan komplikasi yang lumayan serius. Selanjutnya, kita masuk ke faktor resiko. Nah, ada beberapa faktor resiko malaria meliputi tinggal atau berpergian ke daerah endemis, paparan gigitan nyamuk tanpa perlindungan, kemudian kondisi lingkungan yang buruk, serta imunitas tubuh yang rendah. Dan juga ada ibu hamil dan anak-anak juga termasuk kelompok yang beresiko tinggi terkenanya demam malaria. Baik, kita lanjut yaitu patofisiologis. Nah, untuk patofisiologis dari demam malaria ini sendiri, dia ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina setelah nyamuk menggigit manusia. Sporozoid Plasmodium masuk ke aliran darah dan menuju hati untuk berkembang biak. Setelah dilepaskan ke dalam darah sebagai merozoid, parasit menginfeksi sel darah merah yang kemudian pecah dan menyebabkan demam, menggigil, anemia, dan kerusakan organ. Nah, untuk gejala klinis dari demam malaria ini sendiri, gejala utama yang seringkali demam malaria ini adalah demam periodik yang disertai menggigil dan keringat yang berlebihan. Nah, gejala lain juga sering muncul, meliputi sakit kepala, mual dan muntah, tubuh lemas, anemia, dan pembesaran limfa. Nah, pada kasus yang berat, dapat terjadi penurunan kesadaran, ikterus, dan gagal organ. Nah, untuk tata laksana farmakologisnya, ada tata laksana non-farmakologis juga. Untuk farmakologisnya ini sendiri, kita bisa memberikan terapi artemisin dengan kombinasi lumefantrine. Dosis umum adalah biasa dipakai artemisin dipakai 20 mg dan untuk lumefantrine biasa dipakai 120 mg. Untuk dosis pemakaian, artemisin diberikan sebanyak 2 kali. Untuk artemisin dan lumefantrine biasanya dipakai 2 kali sehari selama 3 hari. Kemudian ada yang namanya chloroquine, biasa dipakai untuk daerah yang masih sensitif atau masih terjadi endemis. Untuk dosis dari chloroquine ini sendiri, dosisnya 600 mg pada hari pertama, diikuti 300 mg pada hari kedua dan ketiga. Nah, untuk primaquine adalah obat yang terakhir, biasa untuk prediksi hipnozoid pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Biasanya primaquine ini diberikan dengan dosis 15 mg sehari selama 14 hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk referensi bisa dilihat di mind mapping saya. Itu referensi yang saya dapat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.